Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini setiap kita anak-anak Tuhan tetap kuat menjalani hari-hari hidup ini, karena Alkitab jelas mencatat di hari-hari akhir akan datang masa yang sukar. Betul, masa yang kita hadapi bukanlah masa yang mudah. Betul, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sudah lenyap dengan segala keinginannya. Tapi kita bersyukur karena kita punya firman Tuhan. Kita bersyukur karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita dapatkan kekuatan. Tatkala kita merenungkan firman Tuhan, kita timbul pengharapan. Dan tatkala kita merenungkan firman Tuhan, kita hidup dalam kuasa Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat berkat-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Dan hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam Mazmur pasal yang ke-68. Saya mau setiap kita baca di ayat yang terakhir, yakni ayat yang ke-36. Mazmur 68 ayat 36. Firman Tuhan bilang seperti ini. Allah dahsyat, Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan, Dia mengaruniakan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengingatkan kepada setiap kita bahwa Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Berarti kekudusan adalah sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya firman Tuhan juga mengingatkan kepada setiap kita, kuduslah kamu sebab aku, kata Tuhan, Allahmu adalah kudus. Jadi kekudusan dalam mengiring Tuhan, menjaga kekudusan, kejarlah kekudusan, itu suatu hal yang mutlak dalam kehidupan kita. Mungkin kita bilang, nggak suka-suka saya dong pendeta, saya mau berjalan dalam kekudusan saya nggak mau berjalan dalam kekudusan. Oh iya, terserah, memang suka-suka kita. Tapi pada akhirnya hidupmu akan gampang dibuat jatuh oleh kuasa si jahat. Kenapa? Karena kekudusan adalah kuasa. Tanpa kuasa Allah, tanpa kekudusan, kita nggak akan pernah melihat hal-hal dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel. Dalam Yosua pasalnya yang ketiga ayat yang kelima berkata seperti ini. Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Lihat ya saudara ya. Ketika kita berjalan dalam kekudusan, gak lama Tuhan akan buat sesuatu yang dahsyat. Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib. Apa yang sebelumnya kita belum pernah alami, kita akan lihat tatkala kita berjalan dalam kekudusan. Itu sebabnya kekudusan penting buat setiap anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kekudusan dalam pikiran kita, kekudusan dalam ucapan-ucapan kita, kekudusan dalam hati kita, kekudusan dengan apa yang kita lihat. Jagalah hidup kita, pagari hidup kita dengan kekudusan. Karena ketika kita tinggal dalam kekudusan, kita tinggal dalam payung perlindungannya Allah. Tapi ketika kita keluar dari kekudusannya Tuhan, keluar dan tidak lagi kudus berjalan dalam mengiring Tuhan, maka sejatinya kita sedang keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Kita keluar dari payung perlindungannya Tuhan. Bukan Tuhan gak mau menyertai kita, tapi karena Allah adalah kudus, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Jadi jelas,
dalam hidup anak-anak Tuhan. Kekudusan adalah satu hal yang tidak bisa ditolerir, saudaraku. Mutlak harus kita lakukan, mutlak harus kita kerjakan. Dan ingat, kejar kekudusan berarti ada upaya kita. Kenapa perlu upaya kita? Karena dunia di mana kita hidup menawarkan 1001 cara, dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara yang hampir-hampir setiap hari kita temukan, agar kita jatuh dalam kenajisan, jatuh dalam dosa kekudusan. Saudara dikasih dalam Tuhan, berjaga-jagalah, hati-hati. Makanya Daniel pasal yang 11 ayat 31 sudah mengingatkan kita di hari-hari terakhir ini. Di Daniel 11 ayat 31, tentaranya akan muncul. Tentaranya siapa tentaranya? Si jahat, kuasa-kuasa kegelapan, roh antikris. Tentaranya akan muncul. Mereka akan apa saudara? Menajiskan. Lihat, mereka akan menajiskan tempat kudus. Lalu dikatakan selanjutnya apa? Benteng itu. Berarti kekudusan adalah benteng. Wow. Lihat ya. Ketika kita berjalan dalam kekudusan berarti ada benteng perlindungan Tuhan. Tapi di hari-hari terakhir ini tentaranya si jahat akan menajiskan tempat kudus, akan menajiskan benteng itu, sehingga benteng itu runtuh, kekudusan itu hancur. Anak-anak Tuhan tidak lagi berjalan dalam kekudusan. Disitulah kita gampang dihancurkan, disitulah kita gampang diserang, disitulah kita gampang dibinasakan. Karena hati-hati, sampai sekarang iblis masih cari jiwa. Alkitab mencatat iblis seperti singa berkeliling, mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelannya. Siapa dia? Orang-orang yang menjaga hidupnya dan tinggal dalam kekudusan. Karena kekudusan adalah benteng. Saudara dikasih dalam Tuhan, tentara iblis, tentara antikris akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan mulai menegakkan kekejian yang membinasakan. Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah, waspadalah. Hati-hati, bukan batu yang besar yang membuat kita jatuh tersandung, tetapi kerikil-kerikil kecil yang seringkali membuat kita terpeleset dan pada akhirnya kita terjatuh. Hari ini bukan suatu kebetulan kita mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang sedang jauh dari Tuhan hari-hari ini, datang kembali sama Tuhan. Tangan Yesus terbuka kok. Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Engkau yang hari-hari ini mungkin sedang tersandung, engkau yang hari-hari sedang terjatuh, engkau yang hari-hari sedang jauh dari Tuhan, dan kau rindu untuk datang menikmati hadirat Tuhan. Hari ini bukan suatu kebetulan engkau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sayang sama saudara, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mau saudara datang kembali untuk tinggal dalam kekudusannya yang ajaib. Karena dalam kekudusan Tuhan ada kuasa, dalam kekudusan Tuhan ada kedahsyatan Allah, dalam kekudusan Tuhan itu ada benteng perlindungan. Jika ini adalah doa saudara, saudara mau datang kembali sama Tuhan, taruh tangan saudara di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, Amba berdoa di dalam nama Yesus buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, yang hari-hari ini sudah kehilangan benteng kekudusannya, tapi mereka kembali rindu karena Roh Kudus jamah hidup mereka. Itu sebabnya hamba berdoa secara khusus. Mereka yang menaruh dan meletakkan tangan kanan mereka di dada, mereka rindu hidup mereka kembali dipulihkan. Hambamu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah hatinya, hidupnya dipulihkan, hidupnya bangkit, hidupnya mengalami kasih karunia Tuhan, dan mereka kembali tinggal dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Jagai setiap hati hidup anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Hati umatmu kembali datang kepadamu, berlutut memuji menyembah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Terima kasih buat benih firman-Mu ya Tuhan. Materaikan dalam hati setiap kami anak-anak Tuhan, agar kami selalu berjaga-jaga untuk tetap tinggal dalam bentengnya Tuhan, kekudusannya Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat dari dalam tempat kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amba berdoa juga buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan.
Kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka hari ini. Kami terima kuasa kesembuhan. Dalam nama Yesus, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.